Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama masyarakat Indonesia ingin mengucapkan salam hormat dan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, dan tentunya bersama rombongan yang datang ke majelis sidang debat Dewan Keamanan PBB. Apresiasi kami ketika Ibu Retno bersama beberapa menteri atau utusan dari negara-negara organisasi konferensi Islam yang walk out pada saat penyampaian oleh utusan Israel. Selain itu kami juga apresiasi terhadap sikap Ibu Menteri yang mengecam utusan Israel saat menyampaikan bahwa usai peperangan mereka tidak menginginkan ada lagi yang namanya Palestina merdeka. Dan itu berarti mereka hendak menghapus peta Palestina dari peta dunia. Sikap tegas Ibu Menteri ini tentu sejalan selain dengan Undang-Undang Dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, juga dengan mayoritas keinginan bangsa Indonesia. Saya atas nama masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis juga sangat-sangat berterima kasih atas sikap Ibu Menteri. Dalam hal ini juga yang telah mempertanyakan sikap PBB terhadap pernyataan Israel itu. Karena seyogyanya PBB yang dengan piagamnya di setiap resolusi mestinya mengikat. Tetapi kenyataannya ada berapa banyak itu yang dipertanyakan oleh Ibu Menteri, resolusi-resolusi terkait Palestina yang sudah diadop atau sudah diadopsi, dan berapa banyak yang sudah dilaksanakan. Tentu pernyataan ini didasarkan atas, atau pertanyaan ini tentu berdasarkan tidak adanya resolusi yang ditaati satupun oleh negara agresor Israel itu. Sekali lagi apresiasi dan semoga sikap konsistensi ini tetap dipegang oleh setidaknya seluruh pemangku amanah di Indonesia, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan pada saat yang sama saya juga mengajak segenap elemen umat dan bangsa untuk konsisten meneruskan cita-cita yang telah dituangkan di dalam pembukaan oleh para founding father negeri ini, begitu juga tentang janji Indonesia dalam konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Dalam hal ini tentu kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, baik individu atau organisasi, wajib bersama-sama negara, bersama Menteri Luar Negeri yang sudah menyatakan dengan tegas di sidang debat Dewan Keamanan PBB itu. Dan kita juga harus membuktikan dalam bentuk aksi-aksi yang nyata dalam membela saudara-saudara kita sesuai aturan dan konstitusi dan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin negara dan bangsa ini. Sedianya memang kita menuntut agar gencatan senjata permanen demi kemanusiaan di Gaza harusnya kita teruskan dan tidak boleh melemah, tidak boleh berhenti. Sebab kezaliman ini tidak pantas untuk didiamkan, dan diamnya kita adalah sebuah kesalahan. Diamnya kita adalah pembenaran terhadap genosid, pembantaian kemanusiaan. Diamnya kita berarti kita juga merelakan hilangnya nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita. Sebaliknya, tuntutan kita harus lebih keras lagi terhadap negara yang sayangnya didukung oleh Amerika dan sekutunya. Dan ini yang menyebabkan perang regional saat ini sedang terjadi. Bersatunya Amerika dengan Inggris misalnya dalam menyerang Houthi. Ini jelas adalah perang regional di Teluk sudah berlangsung, atau di Timur Tengah sudah mulai berlangsung. Dan jika ini dibiarkan dan kita diam, maka peperangan pasti akan meluas.
Dan ini akan merugikan semuanya. Disinilah peran kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia yang anti pada penjajahan, yang menginginkan kedamaian, harus menjadi bagian yang aktif bersama negara, bersama pemimpin bangsa dan pemimpin negara, dan mendukung program-program yang sudah kita sepakati. Begitu juga kita doakan selalu, semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesulitan, di perang yang sudah 100, mungkin 110 hari ini, dan menghancurkan lebih 70% bangunan-bangunan yang ada di Gaza, dan menimbulkan ketakutan dan kehilangan banyak nyawa, baik di Gaza khususnya maupun di tepi barat atau di Al-Quds, di Yerusalem. Selain diadakannya gencatan senjata secara permanen, juga menjadi kewajiban kita untuk merekonstruksi kembali, membangun kembali yang hancur di bumi Palestina. Rumah sakit, sekolah-sekolah, rumah-rumah tempat tinggal, sampai fasilitas atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh publik harus menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai manusia dan sebagai bangsa yang berdaulat, yang memiliki martabat. Rekonstruksi ini tentu membutuhkan bantuan secara konkret dari kita sebagai masyarakat yang alhamdulillah diberikan Allah Ta'ala kemerdekaan dan masih memiliki kelebihan kesejahteraan yang bisa kita bagi untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Untuk itu, atas nama Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis, saya Bakhtiar Nasir mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mengajak semua elemen bangsa untuk menjadi bagian yang terus menyuarakan dan beraksi untuk membebaskan Palestina dari penjajahan. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita bersama negara, bahu-membahu, menjadi bangsa yang bermartabat, yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghargai kedaulatan satu bangsa, dan menjadi bagian pula yang beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap kezaliman yang terjadi di depan mata. Ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.